Iya, saya umur 3 tahun, orang tua saya bercerai. Mengapa mereka bercerai? Karena mereka tidak mau berkorban demi anaknya. Mereka memandang kita sebagai anak-anak yang terkutuk. Papa saya pernah pukul saya pakai kayu dari kejauhan. Lalu kaki saya dirantai ke sebuah meja. Dia ini selalu ngancam karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIV. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Mau nangkep gue tungguin di sini. Atas dasar apa? Jadi seluruh orang TikTok juga tahu lu memang tukang ngancam dan tukang nyebar alamat. Faslap. Lu punya alamat gua terus lu mau apa anjing? Ini. Jadi lu tahu kan? Jadi kalian tuh hati-hati sama manusia itu. Kalau udah didatang bulan-bulan itu, tahu-tahu lu sama perempuan lain, mikir lu laki-laki dajal. Tahan emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting bener. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si Boti HIP, ya. Mentang-mentang dia dapat paspor gua, dia mau sebarin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kali ini kita kembali akan membahas tentang Elia Miron, teman-teman ya. Salah satu Polycardus yang digadang-gadang akan menjadi penghujat nomor wahid di generasi yang akan datang. Kita tahu Elia Miron dengan Victory Alda alias Kiamat itu sedang dipersiapkan untuk kabur ke Amerika, teman-teman. Setelah tahun lalu gagal. Permohonan visa mereka gagal, teman-teman ya. Kalau Victory Alda lantaran paspornya baru, belum ada track record ke negara manapun, sedangkan si Elia Miron itu lantaran penyakitnya, teman-teman. Jadi terdetek penyakit dia, sehingga dilarang masuk ke Amerika. Karena kalau sampai dia masuk ke Amerika, dan kita tahu di Amerika, pergaulannya jauh lebih bebas, kehidupan seksualnya jauh lebih ngeri, maka Elia Miron ditakutkan akan menularkan lebih banyak lagi penyakit tersebut kepada orang-orang yang ada di sana. Sehingga sudah sangat tepat lah, ya, sudah sangat tepat pemerintah Amerika melarang Elia Miron untuk masuk ke negara mereka. Itu bukan kita yang ngomong ya. Bagi teman-teman Kristen, kalau mau komplain, mau ngamuklah kepada Lina Wijaya dan Agatha. Karena informasi tersebut kita dapatkan dari mereka. Bukan kami yang karang, bukan kami yang bilang, tapi kami hanya menyampaikan ya apa yang kami dengar dari Lina Wijaya maupun Agatha. Dan dua orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Elia Miron. Lina Wijaya pernah tidur bareng, pernah tinggal bareng, teman-teman. Saat ya si Elia Miron sedang terpuruk, saat dia lagi ngurusin sakitnya, Lina Wijaya menemani dia. Lina Wijaya hadir sebagai mamanya, ya, menggantikan mamanya untuk ngurusin proses administrasi rumah sakit. Terus Agatha pernah tinggal bareng, teman-teman. Ya, pernah tinggal bareng di apartemen yang sama saat mereka sedang ketakutan. Jadi kurang lebih timeline-nya itu bulan 12 tahun lalu. Agatha saat itu dilaporkan oleh banyak sekali umat muslim yang marah dengan hujatan dia, dan akhirnya Agatha memutuskan keluar dari apartemen Podomoro. Dari Podomoro dia keluar dan dia menyewa apartemen setelah dikasih uang oleh Paduka Rudal sebesar 25 juta ya. Jadi Agatha dapat 25 juta dari Paduka Rudal, terus dapat lagi dari donatur yang lain. Di mana donasi tersebut juga dipertanyakan oleh Edwin Netatron. Dianggap Agatha ini rakus. Sudah dapat dari Paduka Rudal, masih minta dengan donatur yang lain. Jadi apartemennya satu, yang ngasih banyak. Korupnya luar biasa, teman-teman. Korupnya luar biasa. Mantap ya. Agatha ini memang, aduh. Dan inilah hal yang dibutuhkan untuk menjadi Polycardus yang hebat. Makin jago korupsi, makin jagolah kamu jadi Polycardus. Kita nggak akan bahas korupsi Agatha, teman-teman. Tapi kita akan fokus Elia Mironnya ya. Nah, jadi Elia Miron ini siapa? Kita
berikan keterangan berdasarkan testimoni dari orang-orang yang sangat dekat dengan Elia Miron. Kalau netizen ini kan nggak tahu apa-apa. Kalau jemaat ini kan nggak tahu apa-apa. Cuman tahu Elia Miron naik mimbar ngomong luar biasa. Wah, diberkati Tuhan ini orang. Kalau penonton cuma dengar, wah luar biasa dalam diskusi. Kalian nggak tahu dalamnya seperti apa. Kan begitu. Lina Wijaya, Agatha tahu betul dalamnya Elia Miron. Dan Elia Miron sendiri kadang-kadang keceplosan. Keceplosan juga kadang-kadang. Sofiatul aja keceplosan, bilang kalau Elia Miron ini kasihan ya, ada sakit. Ada sakitnya teman-teman. Dan sekali lagi, ternyata teman-teman, kehidupan masa kecil dari Elia Miron, inilah yang membuat dia menjadi seperti ini. Ternyata dia berasal dari keluarga yang berantakan, teman-teman. Keluarga yang berantakan, hidupnya juga sangat menyedihkan ya. Bahkan sering dipukul oleh orang tuanya, dianggap sebagai anak terkutuk. Bayangkan, teman-teman. Jadi dari apa yang dialami Elia Miron, ini kita harus belajar. Ya, kita harus ambil hikmahnya. Bagaimana omongan orang tua itu bisa membuat anak tersebut menjadi apa yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Jadi omongan itu adalah doa, teman-teman. Hati-hati kalau ngomong sama anak-anak ya. Jangan kalian bilang, bodoh kali kamu. Benaran jadi bodoh dia. Jahat sekali kamu. Benaran jadi jahat. Terkutuk kamu. Benaran jadi kutuk anaknya. Jadi kutuk, teman-teman, anaknya. Jadi Elia Miron dari kecil disebut sebagai anak terkutuk. Anak terkutuk. Dan terbukti. Saat sudah besar, dia menjadi kutuk. Kan gitu. Kutuk bagi kedamaian Indonesia. Kutuk bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tuanya dulu menjadi kenyataan. Dan bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, sehingga jadilah Elia Miron yang kita kenal sekarang. Kita dengarkan dulu, teman-teman ya. Ya, saya umur 3 tahun, orang tua saya bercerai. Mama saya pergi, papa saya kemudian setelah itu beberapa tahun setelah itu menikah lagi. Jadi saya memang tidak pernah dididik oleh ayah saya. Papa saya itu absen dalam mendidik karakter dan moral saya. Prinsip orang tua saya ketika pertama sekali mereka menikah, ya saya harus aku itu nggak kuat dan tidak di dalam kasih. Karena seandainya mereka mengerti kasih Allah, mereka nggak akan mengorbankan anak-anaknya demi ego, baik mama saya ataupun bapak saya. Jadi itu karena mereka nggak mengerti kasih itu. Seandainya mereka mengerti kasih itu kan berkorban. Nah mungkin mengapa mereka bercerai, karena mereka tidak mau berkorban demi anaknya. Pola pikir orang pada masa itu, kalau kita ditinggal orang tua yang mungkin dia punya dosa apa segala macam begitulah. Mereka mengatakan ya kamu termasuk anak yang datang dari sesuatu yang nggak benar. Mereka memandang kita sebagai anak-anak yang terkutuk. Dalam masa kecil saya, ketika diperlakukan tidak adil oleh orang lain, itu tidak ada yang memberi penghiburan kepada saya dalam artian figur sebagai bapak. Tidak ada yang menolong saya untuk bisa mengerti banyak hal tentang hidup. Dan kemudian bagaimana cara saya memperlakukan orang lain dalam pandangan seorang laki-laki, dalam hal ini ayah saya, itu nggak ada. Ya, di dalam kemurahan Tuhan, saya itu bisa tetap hidup di dalam pembinaan moral yang baik dari nenek saya itu. Jadi makanya orang tua itu sebelum bercerai harus memikirkan anaknya ke depan, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil. Siapa nanti akan memberi pengawasan, siapa akan memberi pembelajaran yang baik dan yang benar. Itu perlu diperhatikan oleh orang tua. Ketika dia tidak dibapai seorang ayah, hidup dari keluarga broken home, itu menyebabkan ia bisa lari kemana-mana, mencari kesenangan itu atau mencari pembapaan itu dari hal-hal yang nggak benar. Itu banyak. Dan misalnya cari dengan apa gaya hidup yang nggak benar, melakukan ini itu dan lain sebagainya. Papa saya pernah pukul saya pakai kayu dari kejauhan. Jadi ketika saya kumpul dengan teman-teman saya disuruh pulang, saya nggak mau. Dia ambil kayu besar, dia lempar punggung saya dari belakang. Lalu kaki saya dirantai ke sebuah meja. Jadi seperti saya dulu diperlakukan dalam tanda kutip seperti tidak manusiawi. Tapi untuk bisa melepaskan semua kepahitan itu dan lain sebagainya, kita butuh pertolongan Tuhan.
Tuhan tidak izinkan kepahitan, tapi kemudian ketika saya mengenal Tuhan lebih dalam, meminta pertolongan Tuhan, saya sekarang sayang dengan ayah saya, sayang dengan ibu saya, dan keluarga saya. Yang ya pada akhirnya hanya Tuhan yang dapat memberikan kita pengertian itu. Broken home itu tidak menjadi alasan bahwa kita tidak memiliki harapan hidup. Kalau kita lihat langsung kepada Kristus, sebelum ia dilahirkan, dia harus mengalami banyak hal, orang tuanya harus struggle. Bunda Maria itu mengalami harus seperti ini, jangan terlalu bereaksi. Dia nih selalu ngancam karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIV. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Mau nangkep, gue tungguin di sini. Atas dasar apa? Jadi seluruh orang TikTok juga tahu lu memang tukang ngancam dan tukang nyebar alamat Faslab. Lu punya alamat gua, terus lu mau apa anjing? Jadi lo tahu kan? Jadi kalian tuh hati-hati sama manusia itu. Kalau udah didatang bulan-bulan itu, tahu-tahu lu sama perempuan lain, mikir lu laki-laki dajal. Tahan emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting bener. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si Boti HIP, ya. Mentang-mentang dia dapat paspor gue, dia mau sebarin gitu. Sangat seru ya teman-teman ya. Sangat seru sekali. Jadi ini dari Elia Miron sendiri yang mengutarakan bagaimana masa lalunya. Jadi kita tahu Elia Miron ini berasal dari keluarga broken home ya. Jangan ada lagi yang bilang, oh mamanya Yahudi, oh bapaknya Yahudi, dia dari dulu sekolah. Ya, halo. Dia aja bilang, kuliahnya berantakan, gara-gara tempat tinggal nggak jelas. Gara-gara pindah-pindah, kan begitu. Jadi dia berasal dari keluarga yang berantakan, di mana ternyata alasan orang tuanya menikah, itu juga bukan karena sesuatu yang benar. Menurut saya, maksud dari perkataan Elia Miron ini adalah orang tuanya dulu terpaksa menikah, lantaran kecelakaan. Ya. Kecelakaan, mamanya mengandung Elia Miron, sehingga orang tuanya terpaksa nikah, tetapi akhirnya nggak tahan juga. Dan Elia Miron dianggap sebagai anak yang membawa kutuk kepada keluarganya. Kan begitu. Ngeri teman-teman. Ya. Inilah Elia Miron tersebut teman-teman.
Dari kecil dikatakan sebagai pembawa kutuk. Sudah besar benaran jadi kutuk. Dipukul sama bapaknya. Bahkan sampai dirantai. Ini cukup menarik ya. Kalau dipukul, sering kita dengar anak kecil bandel, ya, dipukulin. Dipukul dalam artian apa? Supaya anak itu nggak jadi bandel lagi. Tapi Elia Miron mendapatkan perlakuan yang luar biasa, teman-teman. Dipukul pakai kayu dan dirantai. Biasanya yang dirantai itu, orang yang gila, teman-teman. Ya, orang yang agak gila itu baru dipasung, dirantai. Jadi kuat dugaan, teman-teman. Elia Miron ini punya kecenderungan yang aneh. Kejiwaannya ada masalah. Sehingga sampai dirantai oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Dan dari dulu dia tumbuh dengan membenci orang tuanya. Dari narasi-narasi dia nampak ya bagaimana kebencian dia kepada orang tuanya. Dia katakan bahwa orang tuanya tidak mau berkorban. Seharusnya orang tuanya tetap mempertahankan ya pernikahan mereka demi anak. Ini cukup aneh gitu. Dan dari dulu saya selalu mengatakan, dari sebelum-sebelumnya, saya sudah bilang ya, kalau ada orang mempertahankan pernikahan hanya gara-gara kasihan anak, maka orang itu akan jadi manusia yang paling tidak bahagia. Anda kalau mempertahankan pernikahan, pertahankan karena memang masih ada cinta. Pertahankan kalau memang masih bisa dipertahankan. Jangan gara-gara anak, teman-teman. Ya. Kasihan anak itu akan jadi beban bagi dia. Akan jadi beban. Anak itu akan dianggap sebagai, ya, saya pertahankan ini gara-gara kamu. Kan gitu. Bahaya, teman-teman. Dan anak itu akan jadi korban jadinya. Kalau suatu saat misalnya mamanya dipukul, mamanya disiksa oleh bapaknya, kan gitu. Karena bapaknya suka mukul nih, kita lihat. Mamanya pertahankan. Mamanya babak belur, mamanya akan nyalain juga. Ini gara-gara demi kamu nih, gara-gara pertahankan pernikahan ini ya gara-gara kamu. Coba bayangkan. Jangan ya. Di sini saya katakan jangan pernah mempertahankan pernikahan karena anak. No, itu satu hal yang salah. Pertahankan karena kamu memang mau pertahankan. Bukan karena anak. Jangan jadikan anak itu alasan. Jangan. Oh, nanti nggak ada yang ngurusin. Oh, nanti nggak ada yang biayain anaknya sekolah. Apa ini, teman-teman? Saya paling benci kalau ada perempuan nggak mau cerai, gara-gara bilang apa? Kalau cerai nanti siapa yang biayai anaknya? Lah, kenapa? Kamu nggak berani? Kenapa kamu nggak mau berusaha untuk anakmu? Berapa banyak ibu-ibu yang setelah cerai, nggak bawa apapun, bayangkan ya, keluar dari rumah, nggak dapat nafkah dari si suami, si mantan suami, si ibu membesarkan anaknya seorang diri, dan anaknya jadi orang semua. Berapa banyak yang seperti itu? Betul nggak? Berapa banyak anak-anak yang walaupun berasal dari broken home, jadi orang hebat. Jadi orang hebat. Jadi jangan ragu. Allah yang akan pelihara. Yang penting benar dulu. Kan gitu. Yang penting benar dulu. Ya, jadi jangan kalian dengar Elia Miron, terutama orang-orang Kristen ya. Jangan mau disesatkan. Jangan mau disesatkan oleh perkataan Elia Miron, pertahankan nikah. Aduh, saya lihat sudah berapa banyak pernikahan yang sampai, aduh, udah baku hantam, baku pukul, baku sadis lah, teman-teman. Apa mau tunggu ada yang mati dulu? Halo? Jadi kasih itu berkorban bukan dalam artian yang seperti ini. Berkorban untuk orang yang kita kasihi. Ya, Elia Miron ini suka sekali asal-asalan. Hanya gara-gara orang tua cerai, jadi dia nggak terima, dia salahkan orang tuanya. Dan dia mengatakan apa? Karena dia tidak punya sosok ayah, jadi dia tidak belajar cara pandang dari seorang pria. Itulah kenapa sisi kepriaannya hilang. Jadi Elia Miron ingin mengatakan, kenapa dia kemayu? Kenapa dia gemulai sekarang? Kenapa dia bisa jadi kecenderungannya ke situ? Gara-gara bapaknya nggak ada. Nggak ada sosok laki yang ngajarkan dia jadi laki. Halo? Berapa banyak anak yang berasal dari broken home, ya tetap ngerti dia bagaimana jadi laki. Bahkan banyak yang gara-gara dia broken home, dia tidak
ingin punya keluarga seperti orang tuanya. Dia perbaiki. Kan gitu. Dia tidak mau punya keluarga seperti bapak mamanya. Dia mau lebih baik. Itulah jadi orang lebih baik. Berapa banyak anak yang tumbuh tanpa perhatian orang tua karena orang tuanya sibuk. Ya, bapaknya kerja di luar negeri, di luar kota, mamanya juga sama. Nggak pulang-pulang. Demi apa? Demi cari uang buat si anak. Anaknya dibesarkan oleh nenek juga, sama seperti Elia Miron. Jadi orang nggak jadi orang kok. Jadi orang juga, jangan salahkan orang lain. Ini Elia Miron suka sekali menyalahkan orang lain ya. Orang tuanya pun disalah-salahkan. Jadi jangan kamu salahkan bahwa kamu tidak punya sifat kelaki-lakian karena tidak punya ayah. Apaan ini teman-teman ya? Saya baru tahu ada orang karena nggak punya ayah yang mengajarin, jadi hilang sisi lakinya. Jadi hilang sisi maskulinnya, maconya. Itu memang kamu yang seperti itu. Orientasi kamu seperti itu. Harusnya kamu lawan. Kan gitu. Kamu lawan. Ini malah kemana-mana lah Elia Miron ini ya. Dan sekali lagi, kalian dengar sendiri teman-teman ya. Dan orang seperti ini begitu jadi apologet, kacau balau lah apa yang dia sampaikan. Karena sekali lagi tidak mungkin firman Tuhan, ya firman Tuhan teman-teman, itu bisa diajarkan oleh orang yang dia sendiri belum siap. Istilahnya tidak mungkin ya teman-teman, ya barang bagus itu berasal dari tempat yang gak bagus. Allah, Tuhan pasti memilih orang-orang. Kalian lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dari kecil dipersiapkan. Para nabi itu dipersiapkan dari kecil, dipersiapkan, dijaga, dilatih, ditempa teman-teman. Nggak bisa ucuk-ucuk penjahat tiba-tiba jadi rasul. Nggak bisa teman-teman. Oh dia bertobat jadi rasul gitu kan? Apa itu teman-teman? Oh ini orang dulu pezina, ini orang dulu ya dia LGBT tapi sekarang sudah bertobat. Dia jadi penceramah, evangelis yang luar biasa. Apa ini teman-teman? Nggak ada yang seperti itu. Jangan mau dibohongin. Orang bertobat boleh. Ya, bertobat tuh hal yang wajar. Tapi yang jadi masalah, nggak ada instan seperti itu. Ini yang kalian harus tahu. Tuhan itu nggak pernah caranya tuh seperti itu. Nggak ada teman-teman. Ya, ada proses. Semua ada prosesnya. Nggak ada yang seperti instan gitu suka-suka. Oh ini orang tiba-tiba udah dipilih Tuhan langsung. Apa ini teman-teman? Hidupnya aja nggak dijaga. Hidupnya aja nggak benar. Bagaimana mungkin? Saya paling kesal ya kalau Sofiatul yang lain-lain bilang lah kan dia udah bertobat. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi lah. Benar dia sudah bertobat. Benar. Kalau menurut kalian dia sudah bertobat ya. Cuman yang jadi masalah ya nggak gitu juga gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba karena dia sudah bertobat otomatis dia diurapi oleh Tuhan. Apa yang dia sampaikan penuh dengan hikmah. Dari setan itu kalau gitu. Saya takutnya dari setan. Bahkan teman-teman dekatnya saja meragukan bahwa dia sudah bertobat. Mereka aja lihat kelakuan dia masih kelakuan nggak benar. Betul nggak? Agatha saja bilang seperti itu. Lina Wijaya tinggal bareng juga seperti itu. Jadi gini teman-teman ya. Kalian bisa lihat seseorang itu, ya, teman yang benar atau enggak, itu di saat apa? Yang pertama, di saat sedang menghadapi masalah. Atau yang kedua, kalian pernah ya tinggal bareng sama dia. Pernah ada misi bareng sama dia. Baru tahu betul itu kelakuan orang itu seperti apa. Kalau cuma nongkrong, ya ketemunya pas nongkrong, cuma diskusi-diskusi di medsos, kalian nggak akan tahu karakter sebenarnya orang itu. Tapi kalau kalian sudah pernah ya, misalnya mission trip bareng, perjalanan kerjaan bareng tuh, kalian akan tahu tuh karakter orangnya seperti apa. Nah, contohnya misalnya kita ambil si Jamal Dodi lah. Jamal Dodi dengan si Effendi Usman. Nah, itu kan sering bareng tuh. Sering bareng gitu. Nah, jadi mereka udah saling mengenal gitu. Ya. Dan terbukti sampai sekarang masih jalan bareng. Artinya bagus gitu. Kayak saya sama Kores sama Goldian, kita sering bareng. Jadi tahu betul nih karakter manusia ini seperti apa gitu. Dan kalian lihat bagaimana orang-orang yang pernah bareng sama Elia Miron. Endingnya seperti apa? Lina Wijaya seperti apa endingnya yang udah pernah bareng sama dia?
Agatha yang pernah bareng seperti apa endingnya? Metatron karena belum. Kristen yang lain belum pernah kan sama Elia tuh barengan tinggal. Nggak tahu kelakuannya. Nanti begitu kalian tinggal bareng, baru kalian tahu bagaimana sifat asli dari si Elia Miron ini. Belajar teman-teman. Ya, dan sekali lagi yang ngomong bukan kita ya. Yang ngomong adalah pihak Kristen sendiri. Pihak Kristen sendiri, bukan kami. Kami cuma mengulang supaya kalian dengar, supaya kalian tahu. Yang belum tahu jadi tahu gitu kan. Yang belum dengar jadi dengar. Kita bantu nih sebarkan. Dan bagi gereja-gereja, hentikan mengundang orang seperti ini. Hentikan, teman-teman. Kalau memang dia bertobat, udah kasih waktu dulu, kasih lihat prosesnya dulu. Jangan langsung gitu, dikasih mimbar tuh bahaya loh tanggung jawabnya. Mimbar itu kalau sampai salah ngomong, sesatkan orang, dosanya berapa banyak, teman-teman. Udah saya bilang, kalau sesat sendiri masih mending, menyesatkan orang itu kan dosanya tidak terampuni itu. Bahkan kita dapat kabar ya, di Indonesia ini sedang berkembang ajaran ya, di gereja itu sedang mau ditanamkan lagi betoy. LGBT sedang digalak-galakan loh. Menurut pendeta Melatok ya, sudah mulai tuh di Indonesia. Takutnya Elia Miron salah satu agennya gitu. Itulah dicegah, dihati-hatiin. Kan nggak ada salahnya mencegah ya. Lebih bagus mencegah daripada nanti mengobati. Repot kalian, karena kalian nggak sanggup dalam mengobati. Terbukti kan, selama ini bagaimana kalian, ya oten-oten ini membereskan masalah, nggak bisa. Coba lihat, dulu wah saksi Yehova tuh nggak boleh gitu kan, begitu udah ada sekarang terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Mormon ya, mereka teriak Mormon tuh sesat dan sebagainya. Bentar lagi Mormon berdiri dengan besar di Indonesia, Kristen akan terdiam, nggak sanggup mereka hadapi Mormon tuh. Betul nggak? Karena mereka nggak sanggup membereskan. Beda dengan Islam. Begitu ada yang nggak beres, hajar gitu kan, selesaikan. Ya. Ada yang menyimpang langsung diluruskan. Islam kuat. Mereka sanggup nggak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Itu realitanya. Ya. Sekali lagi, Elia Miron itu siapa? Kalian dengar sendiri. Kalian sudah lihat sendiri. Oke? Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa ya, kita sekarang jualan madu, di mana madu ini adalah salah satu fondasi, ya, tiang utama dari ekonomi kita, untuk pembinaan mualaf kita, yang akan kita mulai, ya. Jadi sudah saatnya saya buat sendirilah, shelter mualaf center, ataupun sekolah mualaf lah. Jadi nanti kita bikin kurikulumnya, ya, kita akan ada kurikulumnya, di mana mualafnya akan kita ajari pelajaran tentang Islam, gurunya nanti kita akan rekrut, ya, bisa daman, bisa yang lain gitu kan. Seminggu sekali akan belajar, untuk yang Islam seminggu sekali, nanti ada pelajaran yang lain juga, ya, seminggu sekali atau 2 kali juga. Terus kita juga akan jadikan itu sentral UMKM. Dan salah satu yang jadi tempat ataupun usahanya adalah madu ini ya. Dan kita lagi nambah nanti usaha yang lain. Ini kita lagi cari supplier kurma nih teman-teman. Ya, bagi ada yang supplier kurma dengan harga kompetitif, tangan pertama, bisa hubungi nih. Mana tahu bisa kerjasama ya. Dan kita masih terbuka untuk usaha-usaha yang lain juga. Jadi bukan hanya belajar Islam, tapi kita belajar ekonomi juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Sini, dia ini selalu ngancam karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIV. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Memang kayak gitu rencananya. Suruh ke sini, Bang. Kalau kamu laki-laki ke sini. Jangan kau bilang gua takut lepas. Nggak usah maki-maki, yang penting apa? Lu kalau tahu alamat orang terus lu mau lo apain? Itu pertanyaan gua, anjir. Biar kita kasih ini ke langsung ke polisi. Kalau lu tahu alamat gua terus lu mau apa? Jangan ngancem gua, anjing. Ya. Jade Huta Barat. Nah, itu di bawah ketek ini tuh.
calon bininya itu yang ditipu sama dia tuh. Lu tanggung jawab tuh sama si Chongpan tuh, nangis-nangis botol. Kata si Metatron tuh si Chongpan nangis-nangis minta tolong, lu sama perempuan lain. Itu kan udah lu ewong berbulan-bulan anjir. Perempuan orang janji mau nikahin lu tak. Yang bilang jangan bawa-bawa nama Elia, kan itu temenan. Karena yang tahu itu ya, itu si Elia, dari siapa lagi anjir? Oh, itu kan si Elia. Jadi cuman si Elia yang nyebarkan itu. Ya, biar kamu tahu. Kesini aja. Sini, Faslab sini. Kalau lu memang punya alamat gue, terus kenapa lu harus ngancam gue? Itu pertanyaan gue. Jangan busuk lu anjir. Nih, kesini aja. Nggak usah ngancam-ngancam di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Kesini aja nggak apa-apa. Sekalian, gue enteng banget lu playing victim ya. Gue selama ini udah sabar Gigi, lu sabar. Lu sabar apaan? Hah? Masa gitu kak? Kan udah gue bilang, gue bukan nggak tahu, gue sama ini ya. Gue model orang yang nggak nyebar kemanapun. Udah tahu. Lu kalau memang sini, iya dia suruh si Faslab kesini, suruh si Faslab sini. Dari tadi gue diblokir terus. Kalau memang kamu benar, apa dasar kamu ngancam-ngancam? Dari tadi kamu udah ngebukain alamat saya, orang di share kayak gitu. Semua orang, WK nggak tahu ini, semua jadi tahu. Kalau nggak mulut dia yang ngasih tahu ke semua orang, siapa? Ya dibilang Bunda NPD, terserah dibilang NPD, nggak masalah. Asal lu buka aja sini. Lu punya semua data gua, tempat gua, itu kan lu jadikan acuan untuk ngancam gua kan, untuk ngelenyapin gua, ngerusak gereja gua tadi kan lu bilang gitu kan. Bisa aja gua gereja dia kena. Kenapa memang ya gereja saya? Kenapa Faslab? Udah lu kemarin itu minta tolong, minta dibaptis di gereja gua, ternyata kayak gini lu udah dapat duit, udah dapat perempuan kaya. Gua nggak ada ngeganggu lu ya. Kalau lu bilang gua ngeganggu lu, buktinya mana? Buktinya gua ngeganggu lu mana? Mana buktinya? Bukannya lu ya yang ngeganggu gua dengan ngancam-ngancam gua? Kesini aja. Nggak usah kayak gitu. Jadi semua orang juga tahu siapa sebenarnya yang suka buka-buka alamat orang, ngebuka-bukain tempat orang, data-data orang. Lu kan? Bukan gua. Sini lu. Gua ngeganggu di bagian mana? Buktiin gua ngeganggu. Gua bahkan najis nengok dia. Jangan bilang ngeganggu dong. Lu yang ngeganggu. Lu yang ngancem gua dari WhatsApp kok. Ngaku nggak. Tiba-tiba dipotong. Gua nggak ngancem. Gua bisa aja kapan aja biar lu ketampuk. WK. Apa itu? Lu menari-nari di atas penderitaan gua. Dan jangan lupa Metatron itu nelpon gua ngasih tahu, "Bang, makan aja duitnya, Bang. Duit si Ata, Bang. Dia kan lagi dikejar-kejar RT 6." Sakit hati gua di situ dimulainya. Metatron yang cerita, kasih tahu. Kalau bisa di live kan ini. Biar kamu tahu Faslab. Kalau bisa dia denger. Biar lu tahu segala busuk lu itu yang ngasih tahu ke gua itu siapa. Kan lu bilang gini kan, lu mah gampang ke ini, Metatron yang ngebongkar semua busuk lu ke gua. Suruh dia ngaku kalau dia memang ortodoks. Gua itu menghindari lu, justru gua menghindari lu. Lu nanya, lu kenapa tak tiba-tiba gitu? Si Metatron memang yang semua. Kau sama bini orang pun dari si Metatron gua dapat. Lu kumpul-kumpul begitu keboan juga gue dari dia kan. Dan tapi emang gue lihat juga gitu. Tahu lu. Si Edwin Huta Barat, semuanya ini gue tahu tentang busuknya lu ngegodain perempuan sana sini. Gue nggak pernah tahu dan gue nggak mau tahu. Si Metatron lah yang nelpon gue ngasih tahu itu. Biar kau tahu.
Lina Wijaya pun ngebongkar mitnah gue kayak gitu, itu juga dari si Metatron. Biar kalian tahu, ini sekalian aja gue bongkar. Sama Lina Wijaya di Bandung. Nah, cuman mau tahu siapa donatur gue. Udah Kak, kenapa? Kalau mau selesai di sini. Selesai di sini. Terserah mau dibilang NPD, mau dibilang apa juga. Kalau lu bener, lu nggak takut sama gue kan? Nggak takut kan sama gue kan? Nah, ya kan? Iya toh? Kan nggak takut kan? Bini dia katanya udah gedek pengen ngelenyapin gue. Lenyapin sayang. Lenyapin aja. Emangnya apa? Apa salah gue? Apa salah gue sama calon bini lu yang udah tunangan barusan kata lu? Gue nggak ada urusan, Cok. Nah, sabar, jangan sampai ya punya orang di Bandung buat nangkep gue kemarin itu kata tangkep sayang, tangkep. Kalau memang iya ada kekuatan kau tuh cuma ngancam-ngancam aja. Ya, ancamanmu itu bisa kupidanakan, biar kau tahu. Iya, daripada dia bahas di sana di roomnya si Gia, mendingan ke sini. Lu kenapa kalau punya paspor gua, punya KTP gua, lu kenapa mau ngancem gua? Dan udah nyebarin sebenarnya lu. Lu sebenarnya udah nyebarin alamat gua. Tapi lu pura-pura sabar. Iya, Pak Antoni. Saya cuma mau tahu aja. Masalah lu apa ke gua sampai lu harus gue dengan gampangnya biar lu ditangkap kadrun. Ingat WhatsApp lu itu tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, itu ancaman lu. Ya, gue masih ada nih. Nanti lah kita bilang kita omongin di belakang layar. Oh, Itu iya, aja. iya. Dulu itu ya, kita tuh deket loh. Kita pernah tinggal bareng. Kita kan cari ini tempat bareng gitu. Dan kita itu mulai crash itu sejak dia ke Kuala Lumpur, ke Malaysia itu. Jadi dia berprasangka kalau aku itu ngejual dia, nggak ngeperangkap dia. Kan waktu itu kan viral tuh chat-chatnya orang grup Katolik yang berusaha nyerang dia gitu. Tidur bareng sih? Orang gila kau. Nah, waktu itu kan ada tuh chat-chatnya orang oknum dari Katolik lah yang direkam sama si Michael itu, yang dikirim, ada si Michael kirim ke aku. Itu mereka itu nggak suka sama si kakak ini gitu kan. Nah terus ada obrolan di grup itu yang bilang gini, kita gimana kalau kita mau itu, tenang, kita masih punya Elia kok, gitulah kira-kira. Jadi di grup ini, di grup ini mereka ngomong kalau mau nangkap AP ini bisa menggunakan aku gitu. Nah, si AP ini berpikir kalau aku deket sama dia itu untuk menjerumuskan dia. Lagi di luar kan. Nah, kita teleponan lah. Dek, kau dapat berapa katanya? Dapat apa kak? Aku bilang. Kan kau kerja sama orang apa itu untuk ngerjain aku, kata. Lah udah pisah, nggak deket lagi. Dianya sama gua tahu aku yang ngatur tempatnya di sana. Lakuan kolega yang di sana, ya itu urusan dia lah gitu. Cuma sebelum aku berangkat ke Yerusalem, dia udah kita aturkan urusan tiket untuk adalah, nah itu kredensi banget. Nah kita tuh sampai rela, aku tuh sampai karena ikut dia, aku tuh hubunganku sama orang itu jadi nggak baik loh, karena aku mihak AP ini gitu. Ya kita pergi bareng gitu, karena aku juga nggak tega waktu itu memang ke perlakuan orang itu ke si AP ini, si kakak ini memang kurang baik gitu. Jadi aku mikir, kita sama-sama apologet, sama-sama berjuang, ya udahlah, mungkin ini cara Tuhan gitu. Aku sama dia kita cari tempat bareng
Ya walaupun waktu itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kita terbatas gitu. Itu segitunya. Dulu itu aku sama dia deket ya, kita susah bareng. Susahnya itu dalam artian apalah ya, ya gitulah, cuci piring apa segala macam. Intinya pernah sedekat itulah. Pernah sedekat itu sama dia gitu loh. Yang aku heran tuh kenapa dia berkata, kenapa dia sampai mampu berpikir kalau aku tuh sedang berbuat jahat sama dia gitu loh. Aku tuh nggak ngerti cara pikirnya gimana tuh. Waktu itu memang aku sempat emosi sih. Dia mikir kalau aku sedang ngerjain dia. Ya Allah, ngapain aku ngerjain kau kak gitu. Untuk apa? Apa gunanya aku ngerjain kau? Aku aja ini repot loh, aku kuliah aku berantakan lah segala macem, boro-boro ngerjain gitu. Ya udah, sejak saat itu aku balik dari Yerusalem waktu itu 2 minggu. Aku pindah-pindah. Aku belum pindah, tapi dia udah pindah. Dia kan udah pulang dari negeri jiran kan. Dia udah pulang dari sana, barang-barangnya udah diambil sama dia dari tempat itu, dan sisa barang-barangku kan. Ya udah, aku tinggal di situ sendirian gitu. Dan beberapa saat setelah itu aku juga pindah. Padahal itu tempat udah dibayar sampai 1 tahun loh. Gitu. Iya, udah lunas itu. Dan yang ngebantu itu salah satunya itu saudaraku. Karena waktu itu kan ya kita ndak itu kan. Yang bantu itu saudaraku. Setengahnya itu dari saudaraku. Makanya saudaraku itu juga agak kaget sih. Kok bisa jadi gitu katanya. Tapi ya udahlah, kan semua ada maksud Tuhan di dalam. Gitu. Yang aku kecewa cuma itu. Kenapa dia sampai berpikir kalau aku tuh sedang ngejahatin dia gitu. Aku dijahatin orang nggak pernah mau jahat loh sama dia loh. Si bunda-bunda apa yang di TikTok itu aja, yang keluar-keluar itu bilang aku inilah fitnah itulah, si LW itu. Aku nggak pernah balas. Aku nggak pernah update TikTok. Aku nggak pernah klarifikasi. Aku nggak pernah jelek-jelekin dia. Apalagi dia yang adalah temen dekatku gitu loh. Gak mungkin aku ngejahatin dia. Yang jelas-jelas ngejahatin aku aja aku nggak bales. Habisin waktu apalagi untuk dia gitu. Aku deket sama Romoku juga. Romo Daniel. Kita pernah bareng ke Padepokan. Aku ketemu Romo Dimitri, dia ketemu Romo Dimitri. Dia pernah ajak aku ke hierarki 3 Kudus. Aku pernah ke sana juga, ketemu dengan romo-romo yang lain, yang pembuatan kopi itu. Masa sih aku tega ngejahatin dia gitu loh. Bahkan ya setelah kita selek itu, ada orang yang ngasih donasi ke aku, titipin ke Agat, titipin ke dia. Itu aku kasih ke dia. Ada mungkin waktu itu aku lupa. Memang ini jujur ya, aku lupa. Waktu itu ada yang kirim ke aku itu kurang lebih 500.000. Nah aku waktu itu belum sampaikan ke dia. Dia sampai ngechat kalau ini ada yang kasih ke kamu tapi kamu gak kasih ke aku. Hari itu juga aku langsung transfer. Waktu itu 500 atau 300 tuh lupa. Ada yang kasih 2 juta, ada yang kasih berapa, itu aku kasih ke dia. Gitu. Nah setelah itu aku nggak mau terima lagi karena kita kan udah apa? Karena dia juga udah blok aku, udah nggak ini, ya udah gitu. Jadi aku yang sayangkan itu sih. Terus tadi aku dengar dari Vaslav, dia bilang kalau aku yang ngebocorin. Ini gue baru mau tanya ini sama Bang paspornya Meta dia sama Prof Meta. Nah Prof, pernah gak aku kasih paspor? Boro-boro kasih paspor ke Prof. Punya paspornya aku pun gak punya. KTP-nya pun aku gak tahu. Karena nomor lain nggak. Paspornya sama Metatron sama Paslav. Astaga, punya paspornya aja aku gak punya. Punya datanya aja aku gak punya.